Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsesi obrolan sehat sahur dini hari teman menyapa Anda kembali untuk pagi hari ini, dan terima kasih atas pilihan Anda, atas kebersamaan Anda untuk tetap bersama dengan obsesi pagi hari ini. Dan seperti yang kami harapkan bahwa obsesi ini benar-benar bisa menemani suasana sahur Anda dan keluarga. Banyak informasi-informasi seputar kesehatan yang dibeber RSU Muhammadiyah Ponorogo sepanjang Ramadan dalam program obsesi ini, dengan harapan semoga bisa menambah wawasan kesehatan kita semuanya, dan pada akhirnya tentu kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik ya. Jadi badan tetap fit, sehat, kemudian kita bisa melaksanakan puasa dengan baik. Nah, pagi ini satu tema menarik sudah saya siapkan teman. Jadi bagaimana kiat aman anak berpuasa ya. Jadi kiat-kiat agar anak kuat berpuasa akan menjadi bahasan kita pagi hari ini, dan sudah hadir bersama dengan saya pagi ini alhamdulillah Dr. Livia Indrianti SPA, spesialis anak dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Saya panggil Dr. Livia saja. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Kabar baik, kabar sehat. Ya, lama tidak bersua. Iya. Kalau bicara soal anak sekarang ini yang paling ramai apa dok ya? Saat ini lagi musim demam berdarah. Iya ya. Ini berdarah. Lagi wabah. Ya, jadi kalau musim bergantian memang mungkin nyamuknya lagi banyak berkembang. Oh gitu ya. Kenapa sedang pada anak-anak ya dok ya? Ya dewasa juga ada kok. Iya. Ya dewasa juga ada. Tapi prevalensinya lebih banyak ke anak-anak barangkali ya, kalau demam berdarah ini ya dok ya. Selain demam berdarah apa dok? Kalau di Ramadan kayak gini, yang menurut pengamatan saya sih batuk, flu. Ya. Kalau batuk itu kayaknya penyakit musim ya. Kalau musim ada terus lah, maksudnya tapi itu tidak ada terus ya. Tidak mengenal apakah ini Ramadan, apakah ini tidak. Ya. Begitu ya. Saat ini musim pancaroba ya memang paling banyak. Saat ini demam berdarah, panas, tipes, termasuk tipes itu lagi musim. Dok, kalau kita bicara soal anak-anak dok, nah kategori anak-anak itu yang seperti dari usia atau seperti apa dok sebenarnya dok? Kalau kita bicara soal anak nih. Ya, kalau kita merujuknya ke WHO, jadi yang disebut anak itu mulai dari 0 sampai 18 tahun. Jadi yang masih termasuk kriteria anak itu sampai usia 18 tahun. Kalau dari sisi medis itu 18 tahun itu masih anak dong? Ya, kalau dari medis kalau di rumah sakit itu ya, itu sampai ada beberapa rumah sakit, ini kebijakan beberapa rumah sakit. Oh gitu. Kalau di shelter sekarang sudah mulai mengikuti kriteria WHO, jadi anak itu memang sampai usia 18 tahun. Tapi ada beberapa yang membatasi sampai usia 14 tahun karena dianggap 14 tahun ke atas itu sudah penyakitnya sudah bermacam-macam, maksudnya tidak hanya milik anak, kadang-kadang ada yang paru-paru, ada yang ini, sehingga ada yang membatasi sampai usia 15 tahun. Boleh tahu dok, pernah nggak dok, atau usia paling yang pasien dokter yang paling sepuh usia berapa itu dok? Ada beberapa yang 18 tahun karena dia sejak kecilnya sudah terbiasa, sudah maksudnya. Oh sudah terbiasa dengan nutrisia nih. Ya itu ada yang sudah sampai SMA ya dia mesti periksaannya gitu, pengennya sukanya paling malam karena dia takut malu ya. Ini yang lain kok kecil-kecil, tapi benar dokter saya. Tapi karena sejak dulu sejak dia masih SD gitu sudah berobatnya ke saya, jadi dia ya udah kenal lah. Udah kenal ya. Oke. Nggak ada, Indonesia itu nggak dibatasi dok ya. Misalkan, ya, kalau dari sisi wah ini bukan anak-anak nih, nah gitu ya. Ya karena kan namanya dokter sama pasien itu kan kadang-kadang ada hubungan ini ya, kayak emosi kayak ini. Jadi walaupun dia sudah enggak ini, maunya ini. Malah ada beberapa orang tua yang saya minta ini dok sekalian, kan dulu dokter juga dokter umum, pasien saya waktu dokter umum gitu ya. Ya dulu kan juga bisa tuh anak yang sudah kayak dulu waktu itu gitu. Dok, saya masih pengen lagi membahas seputar anak ini. Emang beda dok. Ini antara anak dan bukan anak. Maksud saya dari sisi
apa ya, dari sisi penanganan, dari sisi itu emang beda ya? Lebih khusus gitu ya, lebih khusus. Jadi ibarat catering, namanya catering kan macam-macam, bisa masak ya rawon, soto dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah bilang ini warung khusus rawon apa kan dia lebih khusus ya. Walaupun misalnya disuruh masak soto apa nggak bisa ya bisa, cuma mungkin tidak ada garnisnya mungkin atau tidak selengkap yang khusus gitu ya? rawon gitu. Kalau saya yang ya gitu. Bisa dibayangkan ya namanya khusus sama umum itu lebih ini. Kalau bisanya bisa kan saya dulu juga dokter umum kan pasien saya juga mulai anak sampai. Saya masih ingat saya ketemu dengan dokter itu masih dokter umum saya itu. Kita pernah talk show juga itu dengan dokter Ivia saat itu sih. Saat saya masih muda, dokter Ivia juga masih muda saat itu. Sekarang masih muda sih. Sekarang masih muda sih, bukan tua. Ya, menolak tua katanya. Menolak tua katanya betul. Dok, kalau pengalaman ini saya pengen memulai dulu nih soal anak ini. Nah, apa sih sebenarnya dinamikanya pasien-pasien anak itu kayak apa, Dok? Kalau saya melihat soalnya agak spesifik ya, maksud saya dengan segala problematika anak-anak lah maksud saya. Nah, seperti apa, Dok? Yang pertama, kalau di anak-anak itu anak-anak tidak seperti dewasa yang mungkin manut sama dokternya. Karena itu. Yang kedua, tidak semua kalau orang sakit kan bisa tanya ya dokternya ini yang dikeluhkan apa dan sebagainya. Kalau yang anak-anak kita harus merangkum kira-kira ibunya cerita apa, yang kita lihat apa, terus kita simpulkan karena kadang-kadang beda. Yang dikeluhkan ibunya ibunya kan mesti ceritanya yang dia keluhkan ya. Jadi walaupun dia sakitnya panas tinggi, tapi ibunya yang meresahkan dia tuh bukan panas tingginya, tapi yang meresahkan dia karena muntahnya. Dia kan cerita muntahnya aja, dia tidak mendeskripsikan, menceritakan panasnya yang mungkin menurut saya, wah ini panasnya sudah 40 ya sebagai yang bentar lagi bisa kejang misalnya. Nanti saya cek juga udah 40 hampir 41, wah ini bisa kejang. Tapi ibunya tetap aja cerita muntah kan gitu kan. Seringnya begitu. Jadi jadi kita yang harus bisa merangkum ini gitu. Yang kedua, suka nggak bisa diperiksa. Kalau beda ini orang tua sakitnya, misalnya sakitnya tensi, dia mau diperiksa dadanya, mau diperiksa mana-mananya. Kalau orang tua tinggal diperintah aja. Kalau perlu pengen suntik, pengen ini gitu kan. Kalau anak-anak kan sedapat mungkin dia pergi sama dokter, dia kan nggak mau diperiksa lama-lama di ruang dokter kan. Dia kan udah nangis, sudah takut, sudah ini. Jadi kita harus cepat-cepat memilih poin yang mana kita butuhkan untuk biar ini sakitnya ini. Kalau satu dari atas sampai bawah itu ya nanti anaknya sudah kabur itu, sudah mau diperiksa. Berarti tantangannya gede Dok ya, beneran aja Dok ya. Ya setiap pekerjaan ada yang sendiri. Mungkin dokter yang lain yang dokter apa mungkin ada cerita tersendiri. Kalau saya begitu. Ya. Yang pertama itu, yang kedua anak itu bedanya dengan yang lain. Ini masih harus tumbuh dan berkembang, jadi kita tetap harus nanyai bobotnya nanti kira-kira bagaimana untuk dia ke depannya begitu. Ini yang mungkin tidak pernah ditanya kalau berobat ke penyakit yang lain mungkin ya, ditanya berat badannya berapa itu mungkin jarang-jarang karena wajib itu ya, karena kita meresepkan memberi apa itu kita sesuaikan dengan berat badannya, kita sesuaikan dengan itunya, usianya. Boleh tahu Dok tip menghadapi anak gimana Dok? Nah ini ya tipnya menghadapi anak ini soalnya nggak semua orang nih bisa nih. Jadi itu tantangan Dokter Ivia itu sendiri gitu. Supaya anak nggak takut, supaya anak nggak nangis, supaya bisa lebih welcome lah kayak gitu. Kayak apa Dok? Ya ini ya kita enggak kayak ibaratnya enggak kayak guru sama anak inilah. Kita lebih ke kayak orang tua. Jadi kalau misalnya duduk ini kita lebih kayak saudaranya gitu lah sama temennya. Enggak seperti ayo duduk. Bisa kanan bisa balik kanan nanti Dok ya. Nangis nanti anaknya. Oke. Nah itu teman sedikit soal dinamika atau romantika ya? Lebih ke romantika ya. Jadi romantika dokter anak saat menghadapi pasien anak-anak. Nah,
Itu teman, kita belum ngobrolin soal materi kita dok, soal bagaimana kiat-kiat agar anak kuat berpuasa nanti akan kita hadirkan. Tapi sebelumnya kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Tapi sekali lagi saya ingatkan teman-teman, kalau mungkin pagi hari ini Anda terlambat untuk mendengarkan kami di konvensional media kami di 94,2 Gemasra FM, Anda tidak perlu khawatir. Setiap saat Anda bisa buka channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah maupun channel YouTube-nya Gemasra FM. Kapanpun Anda bisa mendapatkan banyak informasi seputar kesehatan, termasuk informasi-informasi yang akan kita sampaikan pagi ini. Ya, ini terkait dengan kiat-kiat agar anak kuat berpuasa. Kita jeda lagi selepas beberapa yang mau lewat ini. Tetap di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari. Baik, kita lanjut lagi di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari. Dr. Rivia, kita lanjutin lagi dok ya. Setelah tadi meminum seteguk lah, seteguk apa namanya? Iya, pagi hari ini itu yang kita siapkan pagi ini. Semoga bisa menjadikan kita bisa lebih fresh lagi. Teman-teman yang di rumah silahkan segera saja Anda menikmati sahur Anda. Kemudian jangan lupa untuk berdoa melaksanakan ibadah puasa Anda esok hari. Ya, kita masih akan lanjut lagi di topik bahasan kita, yakni terkait dengan kiat-kiat agar anak kuat berpuasa. Dok, yang pertama ini terlepas dari sisi fikihnya lah. Ya. Safe nggak puasa bagi anak-anak? Anak-anak ini kita, ya saya nggak ngerti lah, dokter nanti akan menjelaskan. Seperti apa dok? Sebenarnya puasa itu aman untuk kita semua aman ya. Kalau kita lihat dari metabolisme gitu ya, anak itu tidak makan sekitar 4 hari itu masih aman. Jadi cadangan ya. Kalau minum enggak ya, kalau minum harus minum. Tapi kalau enggak makan sama sekali itu masih cukup lah. Nah, kalau makanan yang kita makan, misalnya kita makanan nasi gitu ya, itu dia masih bisa sampai 4 jaman. Nah, kalau sudah lewat dari 4 jam, tubuh akan memecah gula yang ada di hati. Itu bisa bertahan sampai 12 jam. Nah, kalau lebih dari 12 jam, jadi misalnya 16 jam, dia akan memecah cadangan lemak dan protein. Makanya kalau untuk yang diet, kalau kita pernah mendengar yang intermittent fasting itu ya, yang makan sehari sekali lah, itu memang bisa karena dia kalau kalau kita kan untuk khusus daging-daging itu. Tapi yang bisa ini loh, bisa makannya hanya sehari sekali gitu. Itu kemarin yang beberapa dietnya Deddy Corbuzier dan sebagainya. Jadi kalau sehari cuma makan sekali ya memang dia logikanya dia mesti akan cadangan-cadangan lemak, cadangan-cadangan protein memang bisa berkurang dengan puasa itu. Tapi kalau kita lihat puasa di Indonesia pada umumnya itu kan mulai imsak itu sekitar 4.20 ya, kurang lebihnya lah, 4 jam setengah 5 ya, setengah 6, setengah 7 kan sekitar 12 jam sampai 10 jam. Sehingga dia logikanya tidak sampai memecah lemak atau protein di dalam tubuh. Jadi itu aman. Tapi kita juga harus ingat kalau cadangan air pada anak itu berbeda dengan dewasa. Jadi anak itu masih 60%-nya itu tubuhnya terdiri dari air. Jadi kita harus lebih perhatian tentang apakah dia dehidrasi, apakah enggak. Ini kita harus perhatian sebagai orang tua. Dok, jadi intinya adalah safe bahwa bagi anak-anak untuk tidak ada kekhawatiran ya untuk menjalankan ibadah puasa begitu. Tidak, artinya bolehlah katakanlah ini anak kelas berapa ya? Kelas 6 SD lah. Ya. Jadi anak itu mulai lahir sampai 18 tahun ya tadi ya. Ya, jadi kalau mulai 6-7 tahun itu insya Allah aman. Gitu ya? Ya, SD itu. Cuma kita kan ya memang harus mungkin mengenalkannya bertahap. Jadi yang kemarin kita kan biasanya kan
dia makan seenaknya, maksudnya jam-jamnya tidak diatur. Nah sekarang kalau puasa kan ya memang kita harus mengenalkan, jadi dia tubuhnya bisa beradaptasi. Gitu. Sebentar, saya pingin ini dok, aman ya dok ya? Ya kalau yang biasanya orang tua kan takut nih, anak saya mesti akan gini. Ya aman kalau dari segi metabolisme ya ini kita bicara metabolisme dulu. Ya tadi yang saya aturkan tadi, jadi dia makan itu masih bisa bertahan, energinya bisa untuk 4 jam. Kalau lebih dari itu dia bisa memecah cadangan gula yang ada di hati. Lebih dari itu lagi baru memecah lemak sama protein. Nah, sebaiknya pada anak-anak mengenalkannya step by step atau katakanlah begini. Oke lah kalau misalnya anak mungkin ada beberapa anak yang kuat, udah saya kuat berpuasa Bapak, saya kuat berpuasa Ibu. Itu apakah step by step artinya ya kalau di kita sih mungkin beduk dulu, kemudian mungkin 1 minggu setelah itu atau kata seperti itu ya. Sebaiknya dok. Ya tergantung dari usianya tadi ya. Kalau untuk anak-anak yang usia 5 tahun, 6 tahun mungkin TK gitu ya. Jadi kita tidak memaksa karena prinsipnya anak yang kecil yang di bawah balik itu kan puasa itu kan belum kewajiban dia gitu. Tapi kan kita wajib mengenalkan sejak awal. Jadi untuk anak-anak yang TK yang masih awal-awalan mungkin kita tidak memaksa. Kalau dia tidak bisa bangun pagi-pagi misalnya ya sudah sahurnya 5:30 apa jam 6 bangunnya dia. Jadi kita lebih fleksibel lah ya waktu di awal-awal dia mengenal puasa gitu. Maksudnya tidak harus ini udah imsak ini tidak boleh lagi, tidak begitu. Ini jadi kalau dia memang setiap hari masih 4 tahun bangunnya mulainya jam 7 ya jam 7 itu puasa. Sambil kita kan kenalkan oh ini tuh puasa nggak boleh makan dulu gitu misalnya. Nanti kalau 4 jam waktu adzan zuhur ini sudah boleh nih minum makan dulu gitu. Nanti maghrib pas 4 jam lagi kan sekitar begitu. Jadi bertahap. Tergantung usianya juga. Kalau dia usianya sudah SD kelas 1, kelas 2, insya Allah itu sudah bisa ya diajak bangun pagi, sudah dikenakan oh ini imsak, ini sudah tidak boleh lagi gitu. Kalau yang TK ya masih seininya. Ya. Dok. Ini yang TK dok. TK ya. Sudah Enggak, ini dari sisi medis sudah boleh dikenalkan berpuasa gitu? Ya boleh, tapi kan seperti tadi, maksudnya kita malah mengenalkan ini dulu kan, TK-TK juga sudah dikenalkan pelajaran pendidikan agama dan sebagainya, sudah mulai dikenalkan apa itu puasa, oh puasa itu tidak boleh makan. Anak saya sering begitu, anak saya dulu karena dia memang suka makan, jadi kalau dia ini makan aku puasa, minta tedoknya tetep. Karena dia itu cuma mau menghindar-hindar aja, nggak mau makan. Doknya tetap minta susu begitu. Tapi dia kalau dia tetap makan nggak mau dia. Aku puasa kok nggak makan. Tapi tetap minta dia. Ya seini dia lah, seininya dia. Ya. Dok sekali lagi dok sini. Ya. Itu nggak mengganggu, mengampun dan saya nggak karena saya tidak tahu ini mengganggu apa ya perkembangan organ tubuh lah maksud saya seperti itu sama sekali tidak ya? Tahunnya hanya 1 bulan mungkin. Ya, toh cuma 1 bulan dan toh tidak 1 hari penuh kan? Kita puasa kan? Ya tetap sahur, tetap makan ini gitu kan. Untuk anak kecil kan juga kita serahkan ke anaknya kayak tadi kalau ternyata jam 10 minta susu ya sudah ya memang berarti dia haus ya dikasih. Kalau usianya masih usia 4 tahun 5 tahun gitu kan. Tapi kalau sudah usianya SD mungkin kita bisa ngasih edukasi nanti kalau sudah adzan gitu. Jadi ditundalah hausnya. Biasanya pulang sekolah kan dia kalau anak kelas 1 kadang-kadang ada beberapa SD itu yang pulang jam 11 itu ya. Ya kita kan bisa, saya jangan langsung minum dulu, nanti nunggu jam 12. Walaupun dia mungkin buka-buka kulkas biar apa nggak tahu lah tindakan dia apa dia ke kamar mandi. Karena saya dulu begitu pulang dari sekolah pasti kulkasnya dibuka. Ya. Saya belum sampai ini ya kita motivasi kita ini kan dulu supaya dia juga
ikut menjalani puasa biar kenal puasa itu begitu memang harus menahan, dia bisa berdisiplin. Oh nanti kalau belum jam 12 itu belum boleh ya gitu. Kalau sudah SD loh ya, SD atau TK kelas B gitu kan mungkin dia sudah tahu. Di sekolah juga mungkin guru-gurunya sudah ngasih tahu juga mungkin ya. Kalau ini bulannya bulan puasa loh, puasa itu yang gampang dimengerti anak kan enggak boleh makan gitu kan. Pokoknya enggak boleh makan, enggak boleh minum gitu kan. Ya, kita juga di rumah juga mendukung, artinya jangan oh ya boleh langsung minum. Oh nanti sampai duhur. Kalau udah duhur nanti sampai adzan maghrib gitu. Kalau misalkan ini saya coba kembangkan lagi karena tidak berpengaruh. Nah, sekarang apakah ada manfaatnya ini justru? Kalau misalkan orang misalnya kalau biar tersebut kamu banyak manfaatnya saat kita berpuasa. Nah bagi anak-anak seperti apa? Apakah ada manfaat yang secara medis bisa dirasakan oleh anak-anak ketika berpuasa? Iya, ya sama seperti dewasa ya. Jadi dengan dia mengkonsumsikan perutnya, otomatis insulinnya akan lebih efektif gitu. Ini sama kalau itu kan. Sama, Dok? Ya sama. Jadi dalam metabolisme dia akan memperbaiki sistem metabolisme. Ibarat kalau yang sering saya dengar di ceramah-ceramah ya, ibaratnya mesin ya inilah bersih-bersihnya. Itu di anak-anak pun seperti itu. Artinya di anak-anak juga sama ini sebenarnya. Sama. Prosesnya ya, meski itu anak-anak ya. Cuma kan anak-anak harus kita waspadai. Tadi kan ada umurnya mulai dari 0 sampai 18. Ya kita lihat anak-anak yang usia berapa yang dimaksud. Kalau usia yang 7 tahun, yang di bawah 7 tahun, memang kan dia kebutuhan airnya lebih. Jadi dia gampang haus. Ya kita nggak boleh kalau masih bayi apa-apa terus nggak dikasih ASI gitu ya, enggak begitu, dia masih butuh terus ya dikasih gitu. Misalnya usia 3 tahun, 4 tahun gitu dia minum susu tadi walaupun nggak makan tapi minum susu minta ya, dia memang masih butuh airnya itu lebih dari ketimbang dewasa memang. Kalau anak-anak komposisi tubuhnya berbeda. Dari segi kesehatan ya, dari segi manfaat, dari segi psikologi itu juga mengajarkan untuk ini kan disiplin kan. Kalau nggak sekian walaupun nggak ada orang dia tidak akan makan, dia tidak melanggar aturan-aturan. Itu kan juga salah satu pendidikan pada anak-anak kita. Untuk mentaati peraturan begitu kan. Salah satunya itu disiplin, terus mengendalikan diri juga. Dia walaupun mau makan belum boleh mengendalikan nafsunya juga. Walaupun anak-anak kan harus dilatih. Sudah kayak orang dewasa aja mengendalikan diri ya. Kalau belum jam 12 siang belum boleh puasa, belum boleh buka nih, belum boleh minum ya, dia juga harus pelatihan kan. Walaupun dia tadi tak ceritain buka-buka kulkas, tapi kan dia tidak minum. Jadi ada manfaatnya, tetap ada manfaatnya ya bagi anak-anak ya. Jadi ya sesuai dengan usia lah, disesuaikan dengan usia anak-anak. Ternyata safe ini. Jadinya mungkin Bapak Ibu ini yang cucunya berpuasa barangkali tetap harus disupport ya. Tetap harus disupport karena ternyata dari kacamata medis seperti disampaikan Dr. Livia aman-aman saja lah berpuasa bagi anak-anak sesuai dengan usianya ya. Baik, nanti kita akan lanjut terkait dengan kebutuhan nutrisi anak-anak saat berpuasa, bagaimana menjaga supaya anak-anak bisa tetap mendapatkan asupan nutrisinya, sementara di sisi lain bisa menjalankan ibadah puasa ya saya bilang baik versi anak-anak lah. Gitu Dok ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Insya Allah besok Dok ini Dok ya. Oke, insya Allah besok bisa ramah lagi. Ya, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Besok masih bersama dengan Dr. Livia teman. Jadi kita masih akan mendalami terkait dengan bagaimana kiat-kiat agar anak kuat berpuasa selama bulan Ramadan ini. Terima kasih untuk pagi ini yang sudah menyimak perjalanan obsesi obrolan sehat sahur dini hari yang digelar RS Muhammadiyah Ponorogo dan 94,2 Gema Surya FM. Semoga apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat Dok. Insyaallah kita bisa bertemu lagi. Untuk pagi ini segera kita pungkasi. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.